Siap ya? Ustaz ceramah. Kalian nonton. Bisa? Itu aturannya. Masa capek? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang yang berbahagia ini kembali kita dapat melaksanakan kegiatan mempelajari Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an dalam keadaan sehat, tenang. Dan ini merupakan nikmat Allah yang sangat besar untuk kita. Dibandingkan dengan beberapa saudara kita yang jauh di negeri sana. Tahu kan? Di mana? Ya. Senantiasa dibom, dihujani bom, dimusuhi dan lain segala macamnya. Tidak ada ketenangan. Bahkan ada saudara kita yang hidup di dalam negara yang tidak labil. Tahu tidak labil? Akibat ditumbangkannya pemerintahan yang resmi, akibat gerakan revolusi, akhirnya keamanan hanya dipegangi oleh tentara-tentara yang bukan diamanahkan oleh rakyat. Akhirnya apa? Ketenangan dalam keadaan bermasyarakat tidak terciptakan. Oleh karena itu, kita hidup di negara ini dengan nikmat yang besar. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kita kepada nabi kita, nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan selawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Karena beliaulah satu-satunya syafaat yang bisa diharapkan. Ya, dua orang saja kan? Selain daripada mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti, kita juga berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kita hidup di dunia ini senantiasa berada di jalan yang tepat, senantiasa melakukan perbuatan terbaik, senantiasa terhindar dari kita perbuatan yang menyia-nyiakan kita, yang menzalimi diri kita. Itulah harapan kita selain dari kepada Allah Subhanahu wa taala, selain mendapat syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, puasa hari ini karena memang tadi permintaan kita bersama untuk mengadakan tausiah agama, ceramah agama. Yang biasanya kita mengisi siang hari ini dengan membaca Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an. Baik, hari ini Ustadz ingin menjelaskan kepada kita semua tentang kaedah-kaedah membaca Al-Qur'an saja. Kenapa? Karena selama kita melakukan kegiatan tahfiz, nampaknya masih banyak di antara kita yang belum memahami cara membaca Al-Qur'an yang baik dan benar. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Cepat. Ayo cepat disunnatin. Oke, sudah ya, silakan masuk cepat.
Sudah ya? Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan, bisa lanjutkan? Ya, baik. Anda Pak Ustaz. Paling bagus sebenarnya di setiap pelajaran itu, atau buat mata pelajaran baru ya kan, kita buat pelajaran terbaru apa itu? Bersemedi atau bertapa. Kenapa? Karena begitu pentingnya untuk tidak berbicara. Ya. Siap? Ya, baik. Selanjutnya ya. Oke, sudah ya, nggak ada suara ya. Bersemedi semuanya. Nggak ada suara ya. Diam aja. Baik, ketika kita membaca Al-Quran, itu hendaknya pertama sekali kita mengenal terlebih dahulu namanya huruf hijaiyah. Dahulu ya, huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah ini sebenarnya sudah sangat akrab sekali dengan bahasa kita. Bahasa Indonesia dan bahasa Arab itu hampir ada kesamaan. Ya, misalnya, makanya kalau kalian misalnya terlahir di negeri Jepang misalnya, atau Korea gitu ya kan, atau Cina gitu kan, kalian akan berusaha 2 kali dan lebih daripada bahasa yang kita gunakan saat ini. Ya, kenapa? Karena banyak huruf-huruf yang tak mirip dengan bahasa Arab. Misal contoh, ada kita menyebutkan nama-nama hari. Tahu nama-nama hari? Ya. Nama hari Senin apa bahasa Arabnya? Senin. Bahasa Arab hari Senin ini kan loh. Dah ya. Ustaz belum kasih jawab pertanyaan. Ya. Ustaz kayaknya enggak bawa pena tadi. Kalau bawa pena nanti Ustaz kasih hadiah tadi. Ini pena merah. Enggak bagus untuk kalian. Ya. Ustaz biasanya kalau ngajar di SD itu gitu, yang dapat jawabnya Ustaz kasih hadiah gitu. Baik. Bahasa Arab hari Senin itu isnaini. Sangat mirip dengan bahasa Indonesia Senin. Bahasa Arabnya hari Selasa itu as-sulasa'u. Selasa. Bahasa Arab harinya hari Rabu al-arbi'a'u. Rabu. Al-khamisu. Kamis. Al-jum'atu. Jumat. As-sabtu. Sabtu. Al-ahadu. Minggu. Kalau kita orang dulu, tahu kalau masih punya atuk-atuk, siapa yang masih punya atuk sini? Masih punya? Coba kalau kalian tanya sama dia, apa hari sesudah hari Sabtu? Mereka kemungkinan akan bilang hari Ahad. Makin pasti dia bahasa Arab kan? Ya, kenapa? Karena orang dahulu itu sangat dekat dengan bahasa Arab. Oh. Pelajaran bersemedi, tutup suara, tutup mulutnya. Ya. Jadi gitu. Ketika sudah terjadi diajarkan kepada kita nama-nama hari yang terbaru, akhirnya kita bilang hari Ahad itu hari Minggu. Kalau tidak diajarkan, maka kita sampai hari ini tetap menyebut hari Minggu itu hari Ahad. Ya. Jadi paham ya? Bahasa Arab sangat dekat dengan bahasa Indonesia. Dekat. Ya. Misalnya lagi. Misalnya lagi, Ustaz kasih contoh misal. Dengarkan dulu. Ya.
Okey. Ya, belajar bersemedi. Tenang. Kalau tak nampak orang bertapa, boleh tak ribut bertapa? Enggak boleh kan? Ya. Kemudian apa lagi Pak Ustaz? Contoh. Misalnya ketika ada kita mengucapkan lapas-lapas yang ada di masyarakat. Ya. Masyarakat. Musyawarah. Itu bahasa Arab atau bahasa Indonesia itu? Hah? Ya. Separuh bahasa Arab, separuh bahasa Indonesia. Oh, kok bisa gitu Pak Ustaz? Karena memang dulunya kalau ada orang tua, ada orang mau acara sunatan, khitanan, apa lagi? Pernikahan, apa lagi? Syukuran. Itu mereka biasanya ngapain? Bilang apa? Malam mereka apa? Musyawarah. Musyawarah itu bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Indonesia. Ya. Bahasa Bahasa Indonesianya apa? Bahasa Arabnya apa? Bahasa Indonesianya apa? Bahasa Arab musyawarahnya apa sebenarnya? Kalau kita tanya, hah? Musyawarah tapi Arab tapi. Apa gitu? Betul ya? Tahu apa? Ya, rapat. Rapat. Kalau bahasa apa namanya kini ya? Bahasa anak zaman sekarang apa nama gini? Meeting. Ya kan? Nah, gitu. Jadi, kenapa Ustaz jelaskan ini dari segi bahasa ini? Ya, karena dari segi bahasa kita tuh sedikit saja berusaha, maka kita sudah bisa mengenal bahasa Al-Quran dengan baik dan bagus. Ya, kenapa bisa seperti itu Pak Ustaz? Karena bahasa Arab itu bahasa Al-Quran. Ya, maka tidak boleh Al-Quran itu dibuat dalam bahasa yang lain. Makanya dikenal bahasa Arab itu nanti bahasa penduduknya penduduk surga. Mungkin kalau kita masuk surga nanti semuanya bisa berbahasa Arab. Amin. Ini sambil udah masuk surga nih dah. Udah mimpi dah dalam sana. Tenang. Kalau dalam surga tuh kita risau atau tenang? Tenang, saking tenangnya terlelap kan. Ya, sakit tak apa. Lanjutkan tidurnya ya, istirahat aja. Baik, nah sekarang kita paham bahasanya ini merupakan nikmat yang dari kita lahir di bangsa Indonesia saja, itu sudah Allah mudahkan kita menyebut melapaskan Al-Quran dengan Coba kalian dengar sesekali di YouTube itu bagaimana orang yang di luar sana membaca Al-Quran. Macam mana? Tahu kalian cara bacanya? Dibacanya Latinnya kalian kul halallahat nina. Akan aneh-aneh bacaannya. Bahkan ada orang yang mempertanyakan mana lapas Allah itu di dalam Al-Quran, saking tidak tahu dan tidak bisanya membaca huruf Arab. Bahkan nak mencari lapas Allah saja dia tidak tahu. Kalau kalian disuruh cari lapas Allah dan Al-Quran sampai kalian dari lapas bismillah saja kita sudah tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mana lapas Allahnya? Yang mana lapas Allahnya? Dari lapas Bismillahirrahmanirrahim tadi, yang mana lapas Allahnya? Ya, millah. Bi dengan ismi nama Allah. Bismillah. Kenapa harokatnya baris bawah? Karena ada huruf ba itu namanya huruf jar. Kalau huruf jar, maka akhir kata nanti harus kasrah. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh tak diganti Bismillahirrahmanirrahim? Boleh enggak? Enggak, Bo?
Tak boleh. Kenapa? Salah secara kaedah bahasa. Nah, apa artinya Pak Ustaz? Setelah kita bisa membaca huruf Al-Quran. Ni perlu penting ni. Setelah kita bisa membaca Al-Quran dengan baik. Nah, maka tahap selanjutnya kita harus mengerti sedikit banyaknya tentang kaedah bahasa. Kenapa ini penting Pak Ustaz? Karena hari ini banyak orang yang tak mengerti kaedah bahasa, menterjemahkan bahasa Arab. Akhirnya apa yang terjadi? Banyak salah paham. Makanya kalau kalian ada di antara kalian yang semangat dalam mempelajari agama, ada urutannya. Ya, ada apa tadi? Ada urutannya sama dengan ini. Kita sebelum belajar Al-Quran belajar apa? Ya, belajar Iqra. Dari Iqra 1 sampai Iqra 6. Baru kita boleh membaca Al-Quran. Tujuannya apa? Supaya kita bisa membaca Al-Quran dengan baik. Siapa yang perempuan masih Iqra sini? Masih ada yang Iqra yang perempuan? Masih Iqra? Masih Iqra? Ya. Yang laki-laki, ya, paham ya? Yang masih Iqra itu jangan malu, cepat selesaikan. Karena memang itu tahapan dalam membaca Al-Quran dengan baik. Tak bisa kita langsung loncat. Tak bisa. Kalau kita loncat, apa jadinya Pak Ustaz? Akhirnya banyak salah. Ya, paham ya? Okey. Baik. Sampai di sini. Ini kalian banyak yang ribut. Ya. Masa pulang? Masih lama lagi. Setoran. Dari sini ada pertanyaan? Ustaz mau tutupin lagi, ada pertanyaan? Tapi kalian ngomong. Apa cerita apa? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Hah? Mau setor? Ya boleh. Ada pertanyaan lagi? Nah, kita tutup ceramahnya ya. Kita lanjutkan di hari-hari berikutnya. Ya, kurang dan lebih Ustaz mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.